ketentuan seperti obat, ada juga seperti PHP tadi. Kalau obat itu misalnya contohnya kita obat panas lah paling enggak, obat panas. Apa tuh paracetamol Bu berarti? Yang isinya paracetamol, bisa merek, bisa generik ya kayak gitu. Drop gitu Bu ya. Bahkan kalau misalnya anaknya punya riwayat ada pernah kejang gitu ya, kita bisa menyiapkan seperti kesel atau marah ya ketika kita pergi ke apotek terus nggak bawa resep dokter, ternyata nggak dikasih tuh sama petugas apoteknya, karena itu tuh untuk pengamanan kita juga sih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Operasi semuanya. Alhamdulillah jumpa lagi di episode Operasi atau obrolan penuh inspirasi, yaitu podcast dari iLink Group. Bersama saya Nisa, dan hari ini alhamdulillah kita kedatangan tamu yang sangat spesial, salah satu kepala departemen di iLink Group. Beliau merupakan apoteker pertama di iLink Group dan sudah bergabung di iLink Group sudah lebih dari 5 tahun. Nah, mari kita sambut Bu Ambar. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik Mbak. Gak usah tegang Bu, santai aja kita. Nah Bu Ambar, sebelum kita mulai tema podcast pada hari ini yang sangat spesial juga ya temanya teman-teman, boleh tolong diceritakan singkat nggak tuh Bu perjalanan karir Bu Ambar dari setelah lulus kuliah, setelah lulus pendidikan, lalu apakah langsung di iLink atau seperti apa Bu? Boleh tolong diceritakan ke teman-teman, terima kasih. Oke. Kalau diceritakan sebenarnya panjang banget loh Mbak ya. Mungkin bisa saya persingkat seperti ini ya. Monggo. Kalau saya itu dulu lulusnya di apoteker itu tahun 1997. Wow, teman-teman gak usah dihitung mundur ya berapa tahun lalu. Mungkin banyak yang belum lahir ya teman-teman ya. Iya betul. Gensi itu. Kemudian pada awal sih memang saya tidak langsung bekerja ya. Awal-awal kan memang kalau pada saat itu apoteker itu biasanya dapat pekerjaan itu dari mulut ke mulut gitu ya, dari teman, ada lowongan di mana gitu, seperti itu. Belum ada online ya Bu ya zaman segitu ya. Belum Mbak. Kemudian yang sebenarnya yang pertama itu saya diterima di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Dan sebenarnya pada saat itu yang dapat info tentang lowongan itu adalah teman saya. Gitu. Jadi kemudian teman saya kebetulan dia aslinya di Bojonegoro, kemudian karena itu akhirnya dia kembali lagi, di sana juga ada lowongan yang lebih dekat dengan rumahnya. Akhirnya lowongan di Muhammadiyah itu diberikan saya. Itu. Masya Allah, rezekinya Bu Ambar ya. Tapi ya gitu Mbak, di sana itu jam kerjanya itu karena dokternya ngambil dari rumah sakit negeri mungkin ya. Jadi pada saat Jumat kita libur. Jadi kita libur dan Minggu itu masuk justru. Itu tempat ramenya itu justru pada saat itu spesialis itu pada hari prakteknya Minggu, di hari Minggu betul. gitu Bu ya. Dia untuk transportasinya lumayan sih. Setiap hari pulang pergi ya? Ya, pulang pergi naik bis Mbak. Dan suka dukanya pada saat mungkin diketahui ya yang sekarang rumahnya Lamongan ya, pada saat Sabtu, Minggu itu mesti berdiri kan Mbak. Kadang-kadang kita duduknya juga di sebelahnya sopir seperti itu. Naik bisnya. Iya, itu rame banget gitu. Tapi jadi kenangan Bu ya sekarang ya. Ada cerita iya. Karena kita kayak orang lain seperti itu. Di Rumah Sakit Muhammadiyah sendiri saya cukup 3,5 tahun ya. Ya saya memang rencana sih memang pada saat itu ada kayak peraturan masa kerja apoteker gitu kan. 3 tahun. Jadi itu kebetulan ada kenalan juga yang adik kelas saya itu kayak sales gitu loh, detailer. Terus kemungkinan ada info di Gresik lo ada Bu, ada Mbak kalau yang mau mendirikan apotek gitu. Dan itu di Denisa. Jadi yang kedua saya kerja di Denisa. Di rumah sakit. Pada saat itu belum jadi rumah Denisa. sakit. Saat itu belum ya? Masih klinik bersalin. Dan beliaunya Dokter Bambang pada saat itu ingin mempunyai apotek sendiri seperti itu. Baru nanti berubah jadi instalasi karena sudah berubah jadi rumah sakit. Gitu. Jadi setelah dari Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, Bu Ambar berkarirnya di Rumah Sakit Denisa ya. Sekarang udah rumah sakit umum ya Bu ya? Jadi intinya selalu membabat alas gitu Mbak. Kan rumah sakit Muhammadiyah itu sebenarnya nggak awal sih, cuman pada saat itu memang masih satu.
penggantinya saya juga masih satu. Pas saya keluar pun masih satu, baru kemudian sudah banyak apotekernya di situ. Di Denisa juga gitu kan, pertama juga jadi babat alas juga. Nah kemudian di Denisa itu Berapa tahun di Denisa berarti lama Bu ya? lumayan lama Mbak. hampir 15 tahun. Oh wow, 15 tahun. Ya. Kemudian saya juga kemudian dapat info ya di klinik mata itu dari peraturan BPJS-nya harus ada apoteker. Saya coba-coba sih ngelamar ke situ. Pada saat itu HRD-nya masih Pak Pitra kalau nggak salah. Masih Pak Jadi Pitra saya nih Bu ya? wawancaranya interview dengan Pak Pitra sama Pak Rusli langsung. Seperti itu. Masya Allah, Gitu sudah sih. Ya, kebayang tahun-tahun berapa? 2018. 2018 nggak ya? 2018. Waktu itu masih ada berapa cabang Bu ya? Masih sedikit mungkin ya kamu ya? Yang saya tahu itu masih ada Jemur Sari, masih ada. Tapi sudah ada EHP ya berarti ya? Sudah. 10 gitu mungkin Bu ya? Nggak sampai ya? Mungkin belum. Nggak sampai ya? Kalau klinik matanya Madura mungkin belum. baru klinik mata KMU Gresik dan Lamongan ya Bu Gresik ya? dan Lamongan. Masih Ya, 2 benar. kliniknya. Oke. Nah, topik hari ini, sebelumnya terima kasih Bu Ambar atas ini ya cerita singkatnya tentang perjalanan karir beliau yang luar biasa. Di Ailing pun Bu Ambar ini babat alas ya Bu ya. Seperti saya sampaikan di awal tadi, beliau adalah apoteker pertama di Ailing. Waduh, saya kebayang tuh ya, Ailing berdiri 8 tahun belum ada apotekernya, terus tiba-tiba Bu Ambar masuk, pasti pencatatan obat dan stok manajemen obat dan BHP-nya juga cukup berantakan pastinya. Di Bu Ambar datang ini bersih-bersihnya banyak banget sih kalau di gambaran saya ya. Waktu itu timnya berarti belum ada Bu ya? Saya Baru jenengan. ada kalau sudah di ada ya, klinik itu AA kan ya? ada AA 2. Oh, sudah ada yang saya AA ingat ternyata. banget itu dulu kalau di klinik itu masih sistem konsinyasi semua Mbak. Lensa itu semua konsinyasi. Oh, belum begitu. nyetok malah ya? Belum Ada stok. Begitu saya masuk, jadi saya itu kok konsinyasi ya, kok begitu ribetnya, begitu apa nama pasien harus dilaporkan. Itemnya dan lain banyak sebagainya. banget Iya, Bu ya. jadi pekerjaannya, terus akhirnya saya beranikan diri mengusulkan dokter UI ya, Dok bagaimana kalau Nyetok dibutuh saja, mungkin tertentu saja yang konsi. seperti itu. Akhirnya ini ya. Oke. Nah, balik lagi Sobat Operasi, topik kali ini dengan Bu Ambar yaitu tentang pentingnya P3K di rumah gitu ya, di rumah kita. Nah, sebelumnya nih buat teman-teman mungkin pada banyak yang belum tahu juga ya Bu ya, apa sih P3K itu Bu? Oke. Kalau dari singkatannya itu adalah pertolongan pertama pada kecelakaan. Jadi sebenarnya itu adalah bagaimana kita itu menyiapkan apa saja sih, apa itu bisa dari obat atau BHP, baik itu di rumah, kemudian di sekolah atau bahkan di kantor, itu kita bisa sediakan. Jadi fungsinya di sini adalah yang pertama itu bisa mengatasi masalah darurat. Jadi misalnya kalau kita katakanlah di sekolah ya, misalnya ada anak yang jatuh kayak apa, itu kita bisa dengan segera diatasi gitu segera. ya. Kemudian juga misalnya ada kejadian yang tidak terduga seperti itu. Kemudian juga mungkin ada riwayat ya, kita nggak tahu kan, kita mesti mempunyai teman misalnya ada punya asma atau punya alergi, nah mungkin dia nggak bawa obat, itu kita bisa mengatasi seperti itu. Oke, menarik nih Bu. Dan juga mungkin bisa jadi misalnya ada terjadi kecelakaan atau apa yang sambil menunggu ambulan datang gitu Bu ya, diatasi segera dulu. Untuk menunggu tenaga medis datang lanjutan jadi sementara gitu Bu ya. Nah itu berarti manfaatnya apa Bu ya, bisa mengurangi mungkin cedera yang berlebihan ya. Cedera berlebihan ya, karena diatasin dulu ya. Pertolongan pertama itu tadi. Oke. Dan mungkin kalau bisa menghilangkan terjadinya mungkin infeksi atau apa gitu Bu ya, karena udah diatasi dulu tadi lukanya, paling tidak ada nunggu kita pertolongan. Misalnya periksa ke dokter, apa sih yang perlu kita berikan sementara gitu. Nah terus terang nih Bu Ambar, sejak Bu Ambar menginfokan nih topiknya pinginnya P3K, wah saya malamnya langsung check out ini. P3K Kids karena belum punya, iya. Belum saya pelajarin ya. Nanti kalau datang baru dibuka. Yang jelas plester tuh ada beberapa Bu ya. Terus ada cairan antiseptik. Jadi gitu. Gini kan kita pilah ya, mungkin ada ketentuan seperti obat, ada juga seperti BHP tadi. Kalau obat itu misalnya
contohnya kita obat panas lah paling enggak, obat panas, Apa tuh kemudian paracetamol Bu berarti? yang isinya paracetamol, bisa merek, bisa generik ya kayak gitu. Kemudian mungkin obat nyeri itu bisa untuk sakit gigi atau kita nyeri kena apa gitu kan, bisa juga. Apa kandungannya apa tuh biasanya Bu? Asam lefenamat bisa kayak gitu. Oke. Sakit gigi itu. Kemudian ada lagi misalnya obat sakit lambung itu bisa. Untuk mah ya Bu ya, gejala mah. Obat alergi itu yang nggak usah banyak-banyak nggak apa-apa. Buat alergi itu apa contoh kandungannya Bu? Contohnya seperti cetirizin. Kadang kita kesalahan makan gitu kan, terus biduran semua kayak gitu. Bentol-bentol merah itu ya. Itu kan, atau kita kena debu, kita kan nggak tahu. Bisa jadi dulunya dia tidak alergi tapi ya. sekarang alergi bisa. Memang kalau alergi itu riwayatnya seperti itu. Datang tiba-tiba. Seperti itu. Terus apa lagi Bu? Mungkin yang pokok-pokok. Kemudian ada juga mungkin tambahan seperti plester, kemudian betadin. Ya, antiseptik tuh. Betadin itu seperti itu. Itu yang mungkin yang ringan ya. Kalau seperti obat flu, obat batuk itu bisa juga disediakan, tapi yang memang benar-benar yang boleh dibeli tanpa resep kan di apotek gitu. Oh, yang dijual bebas ya, Bu ya. Itu bisa kita sediakan. Oke. Nah, kalau kita punya anak-anak nih Bu, apakah juga sama item-item itu atau ada tambahan atau yang nggak perlu nih kalau untuk anak? Ya boleh, kalau untuk anak-anak itu tadi ya seperti obat paracetamol. Mungkin kita kalau umurnya berapa kita bisa beli yang bentuk tetes, bentuk drop ya. Bahkan, sirup drop gitu ya. Bahkan kalau misalnya anaknya punya riwayat ada pernah kejang gitu ya, kita bisa menyiapkan seperti yang bentuk suppositoria yang dimasukkan dubur, itu bisa juga. Itu salah anti satu kejang. P3K. Jadi untuk mencegah dia berlanjutkan seperti itu. Nggak apa-apa sih. Gitu. Oke. Nah, kalau plester apakah ada ini spesifik apa bebas aja plester dan kasa mungkin ya yang kasa boleh ya. Kasa steril gitu biasanya ya. Siapkan sekalian mungkin kayak Ipavik apa itu yang kecil-kecil aja ukurannya, nggak usah terlalu banyak. Itu bisa sih. Nah, terus ini sih kalau untuk anak-anak mungkin sering terbentur ya. Itu seperti itu bioplasenton, kemudian luka bakar kecil itu seperti itu burnasin itu bisa disiapkan. Bisa juga ditambahan ya Bu ya. Anak-anak kan ya gitu ya. Oke, menarik nih Bu Ambariana. Jadi kalau boleh kita Bu Ambar simpulkan, seberapa penting sih keberadaan kotak P3K itu Bu di rumah, di kantor atau di sekolah gitu? Penting banget sih Mbak. Penting banget ya, karena kita nggak pernah tahu itu ya Bu ya. Kita nggak pernah tahu kejadian yang kita tiba-tiba alami juga tadi untuk mencegah supaya tidak berkelanjutan sebelum kita menunggu medis atau kita yang periksa ke dokter, seperti itu sih. Penanganan pertama itu ya. Penanganan pertama. Oke. Nah, berarti idealnya obat-obatan dan BHP tadi itu harus selalu tersedia gitu Bu ya, kapanpun gitu ya. Bahkan tapi perlu dikontrol juga Mbak ya, kadang-kala kita itu expirednya itu seperti itu. Nah itu dia. Expirednya itu juga harus dikontrol, jadi dicek berkala mungkin ya. Dicek berkala. Nggak apa-apa sih kita nyediakan mungkin hanya satu strip kayak gitu. Nyetoknya jumlahnya dikit aja teman-teman berarti. Penyimpanannya itu juga dijauhkan dari anak-anak karena ya itu tadi ya, kalau misalnya nggak tahu terus mau diminum sama anak-anak kan juga berbahaya. Terus juga penyimpanan seperti suppositoria itu juga di dalam kulkas seperti itu. Jadi penyimpanannya juga kita perhatikan di samping itu tadi ya. Nah. Oke. Nah tadi Bu Ambar udah menyampaikan juga Bu ya, obat-obatan yang minimal banget wajib ada gitu tadi Bu ya, yang seperti paracetamol, apa aja tadi Bu? Apa yang reda nyeri ya? Reda nyeri. Kemudian untuk obat lambung dan alergi ya, itu yang wajib banget ada. Tapi kalau teman-teman ada budget lebih atau ada kondisi medis tertentu bisa menambahkan lagi tadi Bu ya. Baik Bu. Tapi ini ya, kalau untuk mungkin di dalam keluarga itu ada seperti riwayat ya, misalnya ada yang sakit jantung atau apa itu ya kan, mungkin dia sudah ada dikasih obat oleh dokternya. Itu perlu diperhatikan bahwa itu tidak boleh diminum
dengan anggota keluarga yang lain. Jadi jangan kalau bukan obat-obat yang khusus yang ringan-ringan tadi sebenarnya untuk P3K jangan dikonsumsi, itu harus dengan resep dokter. Oh, Itu sih gak boleh saya sarankan. asal ngawur Iya, gitu Bu asal ya. ngawur mungkin kok sama ya gejalanya sama misalnya saudaranya atau orang tuanya itu berbahaya sekali sih. Gitu. Oke. Nah ini perlu diwaspada juga bagi teman-teman ya, kalau misalnya bapaknya misal ada riwayat gejala jantung terus nyeri dada mungkin gejalanya, lalu anaknya juga mengalami sama, belum tentu itu Ya, betul. jantung dan dosis dan lain sebagainya kan belum tentu sama Bu ya. Jadi memang tidak boleh digunakan tanpa resep dokter gitu. Nah biasanya nih Bu Ambar, ketika kita beli obat di apotek nih, itu suka ada tanda buletan, ada warna merah, warna hijau, itu artinya apa sih Bu? Ya kalau di farmasi sendiri ada 4 sih ya. Oh 4 gitu, ya. Ada 4. Itu warna apa aja Bu? Warna hijau itu yang memang benar-benar bebas. Itu contohnya kayak paracetamol tadi. Boleh dibeli tanpa resep dokter. Kemudian yang biru itu bebas terbatas. Jadi ada di biru sini juga tetap dengan resep dokter, tapi bisa juga tanpa, tapi dengan harus tetap mengatur minumnya itu dengan aturan tertentu. Jadi kayak gitu lebih. Jadi, kemudian yang ketiga yaitu yang obat keras, itu lambangnya merah, ada tulisan K di lingkarannya itu. Nah itu hanya obat-obat yang harus dengan resep dokter, contohnya antibiotik. Dan sekarang pun di Indonesia ini sudah mulai digalakkan ya tertib untuk tidak bisa beli antibiotik secara sembarangan tanpa resep dokter ya. Betul, seperti itu. Karena ya memang kalau dari pengetahuan saya di farmasi itu antibiotik itu sangat banyak sekali dan itu bervariasi kan fungsinya juga untuk penyakit yang berbeda-beda. Karena kalau memang dari dulu sih dokter-dokter juga sedikit-sedikit kasih antibiotik, sedikit antibiotik gitu kan. Makanya terus pemerintah menggalakkan seperti itu. Jadi, kemudian tadi yang keempat itu yang tanda merah juga, itu ada tanda plusnya, itu yang narkotik yang benar-benar harus dengan resep dokter, dan itu juga ada di apoteknya atau rumah sakitnya itu pun ada laporannya sendiri untuk penggunaan obat-obat narkotika seperti itu. Jadi untuk khusus medis pasien tertentu saja yang memang boleh menggunakan. Itu Bu ya. Seperti apa Bu? Morfin gitu ya. Kayak gitu. Itu sih. Yang ya ada juga yang obat-obat narkotik yang juga tablet itu juga ada. Tapi untuk keperluan medis Bu ya, dan dengan pengawasan dokter ya. Oke, menarik sekali nih teman-teman. Jadi kita jangan kesel atau marah ya ketika kita pergi ke apotek terus nggak bawa resep dokter, ternyata nggak dikasih tuh sama petugas apoteknya, karena itu tuh untuk pengamanan kita juga sih. Ya, nah ini. Nah idealnya Bu, jumlah stok obat yang untuk kita simpan di P3K itu berapa sih Bu? Ada hitungannya khusus nggak? Atau tadi Bu Ambar bilang ya cukup 1 strip aja gitu? Iya sih seperti itu, 1 strip. Kalau misalnya betadine mungkin kita siapkan yang paling kecil, yang 15 mili bisa kayak gitu. Plester mungkin hanya 3 biji seperti itu. Jadi nggak cuman di sini intinya kita kan hanya mencegah sebelum berkelanjutan, dan kalau memang dari pengobatan yang di rumah itu tidak sembuh, maka kita harus ke dokter. Segera ke dokter atau ke rumah sakit juga Bu ya. 1 strip gitulah. 1 strip ya teman-teman ya berarti. Mungkin ya kurang dari itu bisa kayak seperti setengah strip gitu. Seperti cetirizine yang obat anti alergi itu kan memang penggunaannya 1 hari 1 kali. Jadi kita nggak perlu nyetok banyak ya. Seperti itu. Oke, nah baik Bu. Nah ini kalau durasi penyimpanan obat untuk diperbarui berapa lama Bu ya? Ya sampai sebelum expired berarti ya. Harusnya sebelum expired, tapi juga ada mungkin obat-obat yang rusak. Kadang ada ditemukan obat rusak ini gimana tuh Bu? Ciri-cirinya? Ini gelembung. Di strip itu ada yang kemasannya gelembung. Jadi ada kemungkinan udara masuk, teroksidasi kan, akhirnya itu sudah nggak bagus dipakai. Kemudian mungkin berubah warna, berubah rasa kayak gitu. Kita harus waspada juga Bu ya. Nah terus kita tuh biasanya sering dengar ini sih Bu, ini obatnya paten atau generik gitu. Sebenarnya itu perbedaannya apa sih Bu? Apakah yang generik itu bahannya kurang berkualitas atau sebenarnya sama aja atau seperti apa sih? Jadi yang dikatakan obat generik itu dia itu hanya mempunyai kandungan dan tidak mempunyai nama lain. Jadi
kalau kita lebih gampang membedakan ya. Jadi di stripnya itu, di kemasannya itu ya nama kandungannya itu sendiri. Jadi Itu paten contohnya atau generik? itu yang generik. Oh, itu generik. Jadi misalnya cetirizine ya cetirizine sih namanya, nggak ada nama lain itu. Jadi hanya kandungan itu aja yang terdapat di itu. Terus ada juga yang dikatakan obat generik berlogo. Jadi itu kemasannya memang itu khusus dari pemerintah yang ada logo khusus gitu. Jadi kalau memang sekarang sudah banyak sih obat generik itu yang diproduksi di pabrik-pabrik ya. Itu banyak sekali Mbak. Kadang satu katakanlah paracetamol itu pabrik ini mengeluarkan jadi kayak gitu. Kadang ya kalau menurut saya sih ya keyakinan ya kadang kalau untuk minum sugesti mungkin Bu ya. Nggak sembuh kayak gitu. Sebenarnya ya insya Allah ya isinya sama saja ya. Isinya sama. Cuman memang ada beberapa dokter itu yang lebih menekankan kepada paten. Mungkin ya itu dari bahan tambahannya Mbak yang bisa mendukung efektivitas dari bahan aslinya, bahan kandungan utamanya. Oh, gitu. Misalnya bahan apanya tuh Bu? Bahan pelarutnya atau bahan apanya? Gitu-gitunya, bahan pelarut, bahan tambahannya, bahan itu yang bisa menunjang dia cepat. Lebih cepat terserap tubuh gitu misalnya ya. Gitu. Oh, dan jadi itu perbedaannya Bu ya. Banyak ini ya pengalaman diberi obat yang paten ini terus tuh kok cepet akhirnya pengalaman. Dan pasti dokternya juga pingin pasiennya cepat sembuh gitu Bu ya. Jadi harapannya minum paten aja. Oh gitu. Tapi memang harganya biasanya seringnya mahal sekali Bu ya, 10 kali lebih mahal, 5 kali lebih mahal daripada yang obat paten generik. Itu kan ada biaya promosi dan lain-lain. Juga kita ke dokternya itu ada biaya khusus kayak gitu. Promosinya itu yang menyebabkan jadi mahal ya. Tapi secara umum kalaupun kita nggak bisa beli yang paten, yang generik pun insya Allah juga bisa. Sama ya kandungannya Bu ya, sama baiknya sama gitu ya. Oke Bu, masuk akal sih. Nah gitu ya teman-teman. Jadi sobat operasi, jika teman-teman sering mendengar paten atau generik gitu, secara umum sebenarnya kandungannya sama, hanya ada kandungan zat tambahannya yang sedikit berbeda tadi Bu ya. Oke, menarik nih. Nah terus seperti kita udah sampai di penghujung ini Bu, penghujung podcast, penghujung sesi. Nah tapi sebelum closing statement gitu atau pesan dari Bu Ambar untuk teman-teman sobat operasi, saya sebenarnya penasaran juga nih Bu, sebenarnya konsumsi obat-obatan medis tuh aman nggak sih Bu ya? Maksudnya gini, kan ada tipikal keluarga, terus terang kayak misalnya keluarga suami saya tuh Bu, keluarga mertua, ipar dan lain sebagainya. Mereka itu tidak terbiasa dengan obat-obatan medis, jadi lebih suka herbal. Nah, jadi mereka itu, suami saya itu Bu ya, belum tentu 1 tahun 2 tahun tuh minum paracetamol gitu. Jadi mesti kalau dia sakit panas atau meriang gitu mesti sukanya minum-minum yang hangat atau pokoknya minta dibikinkan bahan-bahan alami gitu. Waktu awal-awal nikah terus yang saya kaget kayak ada ya orang kayak gini. Sedangkan saya kayak tiap bulan kalau pusing dikit paracetamol gitu. Nah itu tuh sebenarnya gimana sih Bu? Apakah aman sebenarnya kita minum paracetamol atau ya memang herbal dulu aja deh sampai gitu? Ya sebenarnya kalau dilihat dari saya sendiri itu si riwayatnya sih saya juga kalau minum obat itu jarang sekali Mbak. Oh gitu ya? Ya karena apalagi kalau obatnya besar itu Mbak, itu agak sulit nelennya, itu harus pakai minum yang agak banyak. Jadi memang kalau herbal memang lebih baik diusahakan lebih dulu herbal. Jadi kalau memangnya berkelanjutan itu baru, karena kalau kita sering minum obat itu nanti bahayanya ke ginjal. Itu kalau ginjal memang tidak kuat itu bahaya Mbak. Jadi akan ya kita banyak sekarang juga terjadi yang gagal ginjal pada usia muda seperti itu. Itu bisa karena sering kayak minum-minum kayak gitu, minum dan obat mungkin sembarangan. Tidak sesuai atau anjuran dokter juga Bu ya obatnya. Jadi sedikit-sedikit pusing, sedikit panas langsung diminumi obat. Kalau saya enggak sih Mbak, kalau baik saya pusing ya saya bikin tidur dulu. Istirahat dulu gitu ya. Kalau memangnya enggak sembuh baru kita minum obat gitu. Paling itu enggak banyak juga sih, satu gitu kayak gitu. Jadi tetap harus ada kontrol Bu ya terhadap konsumsi obat. Betul, tadi. Karena bagaimanapun juga obat kan dari bahan-bahan kimia Bu ya. Ada efek sampingnya juga ya. Enggak tahu kan bagaimana sensinya terhadap obat itu.
Nah, ada nggak sih Bu obat-obatan yang harus rutin kita, mungkin pertanyaan terakhir nih, konsumsi kayak semisal obat cacing kan katanya tuh harus rutin setiap berapa bulan sekali gitu. Nah, itu menurut Bu Ambar seperti apa? Ya kalau saya bisa aja sih dilakukan secara rutin ya 6 bulan seperti obat cacing, tapi nggak harus wajib sih kayak gitu. Jadi mungkin kalau Ada gejala gitu Bu ya. ada gejala ya kok misalnya anak-anak kok nggak berat badannya tidak normal seperti itu, barangkali itu bisa dicobakan itu seperti itu. Cacing tadi Bu ya. Cacing itu. Nah, menarik Gejala. sekali ya Bu Ambar materi pada sesi podcast kali ini. Tapi karena keterbatasan waktu sepertinya udah mau harus kita sudahi. Nah, untuk Bu Ambar barangkali ada pesan untuk sobat operasi nih ya terkait stok obat P3K tadi dan obat-obatan lainnya, barangkali bisa disampaikan ulang sekaligus sebagai closing statement. Oke, terima kasih teman-teman. Di sini sebagai terakhir kali saya menyampaikan bahwa pentingnya kita ya menyediakan persediaan obat-obat P3K baik itu di rumah, di kantor maupun di sekolah-sekolah. Bahkan kalau kita bepergian pun kita harus menyiapkan obat-obat. Tidak harus banyak sih, cuman untuk hal-hal yang paling penting saja. Itu, terima kasih. Saat traveling Bu ya, berarti Betul, penting juga. dipakai ya. Nah, karena mengingat betapa pentingnya dan urgent Bu ya untuk selalu menyediakan itu. Nah, terima kasih banyak Bu Ambar sudah mau datang hadir di podcast operasi ini. Nanti insya Allah kita ketemu di episode selanjutnya. Dan bagi teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel podcast operasi yaitu di YouTube channelnya Ailing Group. Nah, sekian dari kami, saya Nisa pamit undur diri dan juga Bu Ambar. Terima kasih banyak Bu Ambar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.